Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya Alisa Putrisnaini dari KPI 2B. Di sini saya sudah berada di Sanggar Seni Intan Dewi, beralamatkan di Desa Danawinangun, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon. Saya di sini akan mewawancarai pimpinan sanggarnya langsung teman-teman. Jadi langsung saja mari kita saksikan. Baik teman-teman semuanya, saya sudah bersama pimpinan sanggarnya langsung nih teman-teman. Boleh kenalan dulu ya Mbak? Ya, perkenalkan, nama saya Intan Sulhayati. Tahun ini saya berusia 31 tahun. Profesi saya sebagai tenaga guru di sebuah sekolah dasar negeri, serta punya kegiatan sampingan yaitu pemimpin sanggar tari di daerah Kecamatan Kelangenan yang alhamdulillah sudah berizin ke dinas. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita wawancaranya ya Mbak ya. Iya, Untuk yang pertama nih, apa sih alasan membangun sanggar dan apa sih filosofi dari nama sanggarnya sendiri yaitu Intan Dewi gitu? Iya. Alasan membangun sanggar itu karena mungkin saya itu tipe orang yang suka berbagi ilmu. Jadi pengen banget melestarikan semua tarian, baik yang tradisional khas Cirebon atau senusantara. Kebetulan tarian di sini bukan fokusnya ke topeng aja ya. Kalau topeng kan dari khas Cirebon, tapi jaipong juga dan tari kreasi lainnya yang ada di Indonesia itu. Kemudian semangat saya untuk melestarikan juga karena pengen membuat anak-anak itu sadar bahwa kebudayaan yang ada di Indonesia, terutama di Cirebon itu harus dikenal, dilestarikan, dipertahankan, biar bertahannya itu sampai seterusnya ya, biar nggak terputus. Kemudian filosofi logonya itu kan ada huruf D-nya gitu ya. Kemudian ada siluet gambar penarinya juga. Kebetulan kita fokusnya karena nggak ke topeng, jadi hanya sebatas gambar, lebih ke apa ya, satu manusia, satu orang itu wujudnya dibikin siluet gitu. Terus ada tulisan Sanggar Intan Dewi. Kebetulan Sanggar Intan Dewi itu perpaduan antara dua kakak adik yang semangat ingin memberikan ilmu kepada semua anak-anak didik, tapi bukan hanya di lingkungan sekitar kita aja, tapi di luar daripada desa kita sendiri itu. Kemudian karena Intan itu berasal dari nama saya sendiri ya, Dea. Kemudian Dewi itu dari kakak. Jadi semangat kakak beradik untuk melestarikan dan mempertahankan budaya yang ada di Indonesia, karena itu salah satu bentuk kami mencintai budaya sendiri. Oke begitu ya teman-teman. Terus lanjut nih yang kedua, sudah berapa lama berdiri sih dan tahun berapa awalnya berdiri Sanggar Seni Intan Dewi ini? Sebetulnya kalau ditanya tahun berdiri itu dari 2016 ya, karena minat anak itu yang di sekolah tertarik untuk belajar di rumah, sehingga banyak anak-anak yang datang ke rumah, yang sekarang rumah ini dijadikan tempat latihan yaitu sanggar tari. Kemudian tahunnya itu 2016. Nah, cuman waktu itu memang kita belum perizinan ke dinas karena ya masih merintis ya. Baru tahun antara 2021 atau 2022 ya, kita udah izin ke dinas, mendapatkan nomor induk berusaha berusaha nih, NIP-nya udah dapet, dan alhamdulillah setelah saya udah izin ke dinas ternyata banyak sekali undangan dari sana gitu. Jadi tahun berdiri sih udah dari tahun 2016, cuman perizinannya baru sekitar tahun 2021 atau 2022 karena butuh proses yang tidak mudah bagi saya ya, karena panjang banget prosesnya dan Masya Allah gitu. Oke. Baik, lanjut saja ke pertanyaan yang ketiga, yaitu tantangan apa saja yang dihadapi selama menjadi pimpinan sanggar ini, Mbak? Tantangannya kayak banyak sekali ya, tapi ya saya akan persingkat ya. Jadi menurut saya itu tantangan ada intern ya, intern itu di dalam.
Di dalam sanggar itu sendiri memang yang pertama tantangannya itu ketika saya mengajar anak yang banyak banget kegiatannya dan mungkin pikirannya dibagi-bagi. Jadi dia lesnya selain seni tari aja. Jadi tuh ketika belajar seni tari tidak maksimal waktunya karena terbagi dengan kegiatan yang lain, sehingga beberapa anak itu untuk tingkat pencapaiannya itu nggak sempurna ya itu. Kemudian apalagi ya tantangan intarannya ya, tantangannya ketika menghadapi orang tua yang masih belum support. Ada yang memang support banyak, tapi ada sebagian yang belum support karena mungkin mereka kurang paham ya tentang apa yang ada di dalam seni tari. Tapi saya juga berusaha untuk selalu menjelaskan setiap minggu itu evaluasi ya, meskipun semua orang tua yang hadir nggak semua, hanya tertentu. Kemudian faktor apa ya, tenaga pengajar. Kebetulan tenaga pengajar di sini banyak sih, ada 6 ya teh. Cuman karena mereka itu kegiatan di luarnya pengembangan tarinya tuh banyak ya, dan alhamdulillah banyak job-job. Jadi ketika mereka bentrok kegiatannya sama jadwal latihan ya diliburkan. Cuman ya saya sebagai pimpinan bisa menggantikan, tapi itu salah satu tantangan yang di dalam ya. Terus apalagi ya, tantangan ekstern ya yang di luar. Tadi kita udah bahas tantangan yang di dalam. Nah yang di luarnya itu saya pernah menemui masyarakat yang sepertinya kurang menerima keadaan seni tari. Ya ada yang di terdekat, di daerah terdekat ada, di luar ada. Mereka berpandangan, ih apa sih nari tuh ya, geol-geol, gerak-gerak seperti itu, pakai kostum itu, gitu ya. Bagi sebagian orang yang nggak ngerti bahwa kebudayaan yang kita lestarikan itu ya milik daerah kita sendiri yang kita tinggali itu. Tapi menghadapinya ya dengan cara saya temui terus ngobrol langsung, dan ya memang alhamdulillah jadinya mengerti sih. Tapi ya balik lagi ya namanya manusia ya jadi diwajarin aja ya. Apa ya, selanjutnya tantangannya itu dari segi tempat teh ya. Jadi tempat ya mungkin dipandang sama sebagian orang ini udah besar tempatnya, tapi bagi saya itu memang udah besar tapi kurang maksimal karena keadaannya baru separuh yang di apa ya, diperbaiki ya, dikasih keramik ya biar kan enak kalau latihan. Nah sebagian yang enggak, itu faktor itu. Karena saya juga udah berusaha untuk mencari-cari sponsor atau mencari dukungan dari luar agar kita dapat apa ya, iya Sponsorship. dapat apa ya, pendanaan dari luar gitu loh. Tapi ya berbagai faktor dan sebagian emang belum ini ya, belum terrealisasi gitu. Jadi masih seadanya aja gitu. Oke, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan terakhir ya Mbak ya. Mulai dari usia berapa bisa bergabung ke sanggar dan apakah ada batas usianya? Ya, kalau di Sanggar Seni Intan Dewi itu minimal usia 4 tahun sampai dengan usia yang nggak dibatasin gitu. Boleh kalau misalnya ada yang udah lulus sekolah SMA SMK terus mau belajar di sini boleh. Itu ada loh beberapa anak-anak yang udah kerja, mereka pengen ikutan belajar nari karena memang bukan buat pementasan tapi karena bentuk rasa cinta ke daerah sendiri gitu. Oke, terakhir deh ya, harapan untuk sanggarnya nih Mbak apa? Harapannya untuk sanggar, mudah-mudahan Sanggar Seni Intan Dewi tetap semangat dan konsisten melestarikan seni tradisi baik yang ada di daerah sendiri, daerah Cirebon sampai dengan Nusantara. Dan
terus menebarkan hal-hal yang baik, minat, bakat, semangat anak biar mereka itu tetap sadar menjadi anak-anak yang berbudaya. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan tenaga yang sudah dikeluarkan ya Mbak Intan ya. Cukup sekian teman-teman dari saya Alisa Putri Isnaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every move you make, every step you take, I'll